Valera saya mau puasa bayi mau kita. Iya. Pada bulan Haliu puasa sohia mau puasa bayi mau. Saya cinta waktu. Siam. Ada waktu-waktu yang selalu dinanti. Dan Ramadan adalah salah satunya. Di tanah Kaili, ia disambut perlahan melalui persiapan yang diwariskan. Setiap tangan, setiap langkah adalah doa yang belum diucapkan. Disinilah persiapan dan syukur bersatu, menanti datangnya Ramadan. Pagi datang bersama langkah yang tergesa. Pasar dipenuhi gerak dan suara. Pasar hidup oleh suara yang saling bersahutan. Aliakan ono na tutururu. Pakabelo. Sani mengenang tuh. Apa nih masalah potampe kau mati ke kaluku? Nemo adunguran agaga. Domoria. Ah, Domoria. ya dong. Iya, ya mau. Sebagian kebutuhan masih diambil langsung dari alam sekitar. Kebiasaan ini tetap dijaga, menjadi bagian dari cara hidup yang sederhana. Ini mau tabang kalu. Asahin ko yung nang tabang kalu. Ini lolona. Rabeni. Rabeni. Dakot si ba? Ito na. Di dapur-dapur rumah, waktu bergerak lebih lembut. Tangan-tangan ibu meracik ingatan. Salam. Kamay. Kebetulan ini acara. Itu kuya. Mau kita mau baca kang. Iya. Itu kalau kun. Kalau ini mau nyambut Ramadan nih. Puasa mesti baca sakit. Iya, kami memang gak. Disinilah Nolabe bermula. Dari api kecil, dari aroma yang naik perlahan, dari doa yang belum terucap tapi sudah terasa. Male, sudah masak cucu kan? Sudah. Antar yang bikin sama Fitra. Sudah disimpan. Itu ada. Hari ya pram, nagana pram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nopu purai dulu sih dayo. Nopu puram om. Dayo itata. Nopu mo. Oh iya. Temu na kamu tuh nih. Iya.
apa mana deh ulika mau manggaribi kita mau labe membaca. Oh iya. 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 Jadi, ayo aku ro. Iya, mami mau. Iya. Nolabe ini setahu saya ada jauh sebelum saya dilahirkan. Prinsipnya ada dua, dibagi dua. Ada yang selamatan, ada yang arwah. Kalau orang kali bilang arwah. No? Biasanya itu mendoakan, mengirimkan doa untuk yang sudah mendahului. Itu lebih spesifik ke situ. Kalau selamatan itu lebih kepada syukuran. Nah dia itu kalau di apa namanya yang untuk menjelang Ramadan ini, karena rata-rata orang Kaili itu pasti ziarah kubur, pasti ke melaksanakan nolabe ini. Kalau dia ke ziarah kubur itu lebih cenderung ke arwah itu tadi, ke arwah. Ya pertama juga karena itu kaitannya dengan kita ziarah kubur, kita doa sama-sama nolabe untuk mengirimkan, menghadiahkan doa-doa yang kita bacakan di labe itu, apakah dia berzikir, kemudian tahlilan itu untuk dihadiahkan kepada orang yang mendahului kita. Kalau konteks tradisinya, yang labe itu ada banyak simbol-simbol yang kemudian hadir di nolabe, yang nanti sebentar, nanti ketika habis nolabe itu dibagi-bagi, silakan dimakan. Itu kalau tradisinya itu kayak kalopa, cicuru, epu-epu, baje, banyak yang dan yang lain-lain itu dipersiapkan. Kalau bikin kalopa itu panjang juga. Sebelumnya sudah habis ambil daun kelapa. Kalau dulunya begitu, tapi sekarang sudah agak praktis sih. Kalau memang kita diberi rezeki yang rezeki kita mau kasih besar, itu lebih banyak kan orang yang makan. Tapi kalau memang rezeki mungkin belum terlalu besar, maka kita biasa cuma satu baki, yang orang di rumah saja, dengan tetangga minimal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, puntur. Berimba. Takuhi tante. Turun tua. Mau temunaka, mau laberi banua, mau pemanggeribi. Oh iya, dah mau kulikan yang tua langgan. Iya, membaca ke puasa. Iya, dah mau kulikan ya. Iya, jadi bisa ro tante. Iya. Ayo aku ro. Iya, terima kasih ya. Iya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kalau notemunaka itu sebenarnya kita mengundang, cuma dia spesifik sudah tidak lama lagi waktunya. Jadi harus tidak pakai undangan dia kan. Kalau biasanya kan hari Minggu dia punya acara, kemudian hari Kamis sudah kita undang. Itu bukan notemunaka. Itu bukan notemunaka karena saya sudah siap. Yang notemunaka itu misalnya maghrib sebentar acaranya, undangan belum ada, kita sorenya kita pergi langsung undang dia. Sebelum doa dikumpulkan, kabar lebih dulu berjalan dari rumah ke rumah. Langkah sederhana itu membawa undangan, mengikat tetangga dalam satu niat yang sama. Bato Munaka, cara lama yang masih dipercaya bahwa kebersamaan selalu dimulai dari saling mengetuk pintu. Bahwa ada kemudian tradisi yang harus kita jaga. Esensinya kan di situ. Kita memberi makan orang. Lihat anak-anak yang gembira-gembira kan itu bikin hati. Dan itu yang lebih penting. Baik itu melihat kan mereka yang akan meneruskan tradisi yang hadir di situ, kemudian fungsi doa yang harus kita dapatkan kemudian hadiahkan, itu penting mereka tahu. Sudah habis. Berapa tahun? Iya. Oke.
Nolabe itu bagian dari tradisi kebudayaan yang ada di Indonesia yang menyebar ke daerah-daerah terkhusus kita yang ada di Sulawesi Tengah. Kalau melihat dari adat istiadat kita orang Kaili, bahwa Nolabe ini adalah suatu agenda dan tradisi yang sangat baik turun-temurun dari orang tua kita, yang dimana di situ banyak simbol-simbol yang lahir sebagai bentuk doa untuk kita masyarakat, bahkan sesama kita manusia, karena di situ banyak menjelaskan simbol-simbol hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Seperti pisang itu. Pisang itu, karena apa harus Lokadano? Itu adalah simbol kemanusiaan, yang dimana menjelaskan tentang antara hubungan manusia dengan manusia itu sendiri. Jadinya mempererat hubungan dan menjadi suatu simbol kesuburan bagi manusia itu sendiri yang akan beranak cucu ke depannya. Nah, di situ juga ada yang namanya Paipulu. Paipulu ini sebagai perekat. Yang kita tahu, pulut adalah sebagai perekat. Dia bersatu di situ, maka itu disimbolkan sebagai persatuan manusia ini agar selalu bersama-sama, tidak akan ada yang namanya bercerai-berai. Di Nolabe atau Nosalama itu harus pakai Lokadano, yang dimana itu adalah pisang menggambarkan tentang manusia itu sendiri. Baki disusun dengan tenang, lapis demi lapis, seperti doa yang saling menopang, mengangkat harapan seperti niat yang dipanjatkan. Hidangan berubah menjadi rasa syukur. Saat baki terhenti, suara tahlil pun naik perlahan, menyatukan yang hadir dan telah pergi. Kalau untuk perubahan jelas ada. Di tradisi orang tua dulu itu yang dimana belum mengenal agama. Namun tanda kutipnya dia belum penyebutan Nolabe. Dia bentuknya selamatan. Tapi kalau kita kaji bahwa syair-syair yang dibawakan orang tua dulu dalam selamatan begitu yang hadir dalam bentuk tiang punja, dalam bentuk sesajen yang lain. Tapi syair yang mereka lakukan itu, yang mereka dendangkan itu adalah bentuk doa. Yang dimana belum dalam bentuk bahasa Arab. Pada saat itu mereka sudah tahu. Mereka itu harus memberikan suatu kesyukuran kepada hasil-hasil panen mereka. Bahkan orang-orang yang sudah meninggalkan mereka, mereka akan doakan dengan cara yang seperti itu. Nah, itulah perubahan di sekarang. Dengan masuknya agama berbarengan dengan tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan yang ada di tanah Kaili, maka itu berbarengan dengan bagus. Makanya kita dikenal dengan Tonda Talusi. Tonda Talusi itu yaitu di situ keterkaitan antara agama, pemerintah, dan adat. Adat istiadat. Nah, kita tahu bersama bahwa 3 pilar ini yang menyokong yang namanya kekuatan yang ada di tanah Kaili. Makanan itu diestafetkan. Saya minta. Jadi semua dapat untuk makanan itu sebagai keberkahan. Nah, itu bentuk keberkahan yang dimana keberkahan itu adalah doa juga. Sampai, nah itulah yang dikatakan bahwa doa itu akan sampai jika makanan itu bukan cuma sebatas dipajang saja di situ, tetapi juga kita harus makan. Makanya orang tua itu harus ibaratnya nilele kandehai, nilele nupai puluna, nilele lokana, nilele cicuruna, supaya semuanya akan mendapatkan keberkahan dari itu. Kita yang hidup di dunia akan mendapatkan pahala, begitupun juga almarhum dan almarhumah yang sudah meninggalkan kita akan mendapatkan pahala dari simbol-simbol dan hal-hal tersebut yang ada di Nolabe. Tangan berpindah tangan membawa niat yang sama. Dari dapur menuju ruang doa, baki yang diangkat menunggu saatnya menjadi rezeki yang dinikmati bersama.
Menginum kita lah. Bukan menginum teh narasa. Silakan. Tanahnya juga ambil. Nanti. Itu ada mengguri. Nolabe ini murni memang tradisi, sebutan tradisi masyarakat suku Kaili. Konteksnya Nolabe itu ketika orang-orang berkumpul untuk doa bersama. Itu sebenarnya Nolabe. Dalam tradisi Kaili itu, apapun momennya, apakah momennya itu duka atau momennya itu bahagia, apakah itu tahlilan, ataukah itu syukuran, selamatan. Ketika mereka berkumpul, mengundang tetangga, kerabat, berdoa bersama, kemudian setelah itu ada jamuan, maka ini disebut Nolabe. Gitu. Jadi Nolabe itu tidak selamanya dalamnya itu tahlilan misalnya, atau barsanji, tidak selamanya. Intinya dalam tradisi Kaili, kultur orang Kaili, selama dia berkumpul bersama untuk berdoa, ini disebut tradisi Nolabe. Kalau kita mau lihat dia dari sisi hukum misalnya kan, pertama Nolabe ini adalah tradisi yang kemudian di dalamnya itu diisi dengan kegiatan-kegiatan atau diisi dengan hal-hal yang kemudian itu secara syariat dianjurkan. Misalnya kumpul untuk berzikir, kumpul untuk sedekah, kumpul untuk silaturahmi. Jadi ini murni dia pelaksanaannya itu secara format tradisi, tapi kemudian di dalamnya mengandung konten-konten yang di dalam syariat itu dianggap baik. Islam itu, sependek pengetahuan saya, syariat Islam itu tidak pernah berbenturan dengan tradisi atau melarang tradisi selama tradisi itu memang tidak bertabrakan langsung dengan nilai syariat itu. Jadi ketika tradisi itu ditolerir oleh syariat, maka itu bisa dipakai. Makanya dalam Qawaidul Fiqhiyah ada kaidah di dalam fikih itu bahwa al-adah itu muhakkamah. Kebiasaan itu pada studi kasus tertentu itu bisa jadi sumber hukum. Itu. Maka jadi Islam sebenarnya tidak bisa kita hadap-hadapkan dengan tradisi kecuali memang secara langsung nilai yang ada dalam tradisi itu bertentangan dengan syariat. Kecuali itu. Kita itu punya PR, ada hal-hal yang perlu kita luruskan konsepnya pada masyarakat yang awam yang melakukan tradisi Nolabe ini. Makanan, kehadiran makanan dalam tradisi Nolabe itu sebenarnya fungsinya dua. Ya, ada dua fungsi utama. Kenapa kita hadirkan makanan? Ini biar tidak bertentangan dengan syariat ya, tradisi itu. Yang pertama itu adalah objek sedekah. Subjek sedekah maksud saya. Kita adakan untuk disedekahkan atas nama almarhum atau almarhumah. Itu kan itu. Yang kedua, kehadiran makanan di sini itu ikramud duyuf, memuliakan tamu yang kita undang. Ini adab dalam Islam, ketika mengundang tamu dijamu. Maka kalau kehadiran makanan ini dianggap sebagai sedekah, itu dibolehkan dalam syariat, sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, atau digunakan untuk memuliakan tamu, itu juga dapat pahala. Jadi kalau makanan itu kehadirannya dianggap sebatas itu, maka tidak ada nilai tradisi atau kehadiran makanan tadi itu yang bertentangan dengan syariat. Tapi kalau dianggap yang lain-lain, misalnya ya supaya nanti nenekmu di sana juga bisa makan cucur, bisa makan kalopa, bisa makan pisang, ini sudah tidak relevan lagi dengan nilai syariat. Maka ini juga perlu disampaikan bahwa makanan ini fungsinya di situ. Itu tidak berhubungan dengan apakah arwah-arwah itu langsung makan, itu tidak kan. Bahkan ketika tidak ada makanan, doa juga bisa sampai, misalnya begitu. Minta dulu Pim. Saya juga mau terlalu nanti kita. Ayo, anjay. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita berdoa malam ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa panjang umur, bisa melaksanakan puasa Ramadan. Sekarang Ramadan tidak lama lagi hadir di tengah-tengah kita.
di kalangan masyarakat itu anak-anak itu dilaksanakan itu pawai obor. Ada pawai obor yang dilakukan tiap tahun oleh masyarakat untuk menyambut bulan Ramadan. Dan itu menjadi tradisi turun-temurun di Tanah Kaili. Cahaya kecil mulai bergerak di sepanjang jalan kampung. Langkah-langkah menyatu dalam satu arah. Jalan desa berubah menjadi arus cahaya. Malam pun tak lagi sunyi. Ia menjadi saksi sederhana. Di setiap sorak kecil, tradisi menemukan napas mudanya. Diteruskan bukan dengan perintah, melainkan dengan kegembiraan. حي على الصلاة حي على الصلاة صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. Malam menutup kampung dengan pelan. Jendela-jendela gelap lebih cepat dari biasanya. Tubuh-tubuh beristirahat lebih awal, menyimpan tenaga untuk bangun sebelum fajar. Cahaya pelan-pelan membuka hari. Di tanah yang sama, tradisi terus berjalan, tidak tergesa. Nolabe tidak berhenti di suatu malam, ia berjalan bersama waktu, menemani setiap langkah menuju Ramadan.